Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik, terima kasih untuk Panca-Pica dulur-dulur yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kembali kita di obrolan komunitas edisi Sabtu tanggal 28 Juni 2025 ya. Dan jam-jam sama ini memang jam yang pas untuk kita olahraga nih Panca-Pica. Apalagi ini kan long weekend nih, dari Jumat, Sabtu, Minggu cuti bersama Panca-Pica ya. Kemarin itu kita di Tanggal Abang dan memang Sabtu Minggu Panca-Pica biasanya libur. Jadi tidak ada salahnya juga untuk mengisi aktivitasan di rumahnya dengan olahraga. Dan banyak jenis macam olahraga yang dapat dipilih, salah satunya adalah bermain sepak bola. Kalau beberapa waktu yang lalu, ini kita sudah kehadiran beberapa kawan-kawan dari klub football Palembang yang sudah ngejuk ke banyak cerita tentang bagaimana serunya permainan sepak bola ya. Dan kali ini juga di studio Pro 4 FM Palembang kita kembali kedatangan ada salah satu dari football club. Wah, ini dari Dinkes ya. Kita sebenarnya ada 4 nih, tapi untuk yang hadir saat ini ada 3. Kita bakal kenalan dulu ya dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir. Dari perwakilan Dinkes FC, kita bakal ngomongin soal membangkitkan silaturahmi dan juga kebugaran bersama tim sepak bola Dinas Kesehatan Football Club. Oke, baik, dan Panca-Pica sebelumnya kami juga mengundang kebersamaan Panca-Pica yang pengen telepon kami juga boleh di 0711351656 atau juga baca WhatsApp di 08977884 untuk yang pengen berkomentar terkait dengan topik kita di pagi ini ya. Oke, dan baiklah, kita bakal langsung menyapa narasumber kita. Selamat pagi, salam olahraga. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, dan kalau tadi saya sudah sedikit menyebutkan Dinkes FC. Nah, Panca-Pica kita bakal ketiga perwakilannya yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Yang pertama ini kita ada Bang Agus Prayitno Esos SKM ya. Benar ya Bang ya? Ya. Oke, ini sebagai kaptennya nih. Kapten di tim Dinkes FC. Sehat ya kabarnya ya? Luar biasa. Dan juga ini didampingi juga ada kedua rekannya juga. Ini ada Ari Kurniawan ya. AMD Cup. Ya benar. Sehat juga ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini sebagai striker tim Dinkes FC. Ya. Luar biasa sekali. Dan ada satu lagi, ini ada Bayu Kurniawan AMD AK. Ya. Sehat juga ya? Ini sebagai back di tim Dinkes FC. Yang berhalangan hadir ini manajer kita ya? Ya. Yaitu ada Bapak Haji Dokter Pemi Welrado MKes. Mungkin juga beliau lagi menyaksikan tayangan YouTube kita juga ya. Mudah-mudahan selalu sehat dimanapun berada. Oke, dan kalau tadi kita sudah menyampaikan mengenai Dinkes FC, kita pengen kenal lebih dekat lagi nih. Dinkes FC ini football club atau apa nih? Boleh disampaikan, saya pengen menyampaikan. Ya, izin kami kasih penjelasan dulu. Ya. Dinkes FC ini sebenarnya komunitas sepak bola pegawai. Komunitas sepak bola pegawai. Seluruh pemain Dinkes ini adalah pegawai Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Kota Palembang ya? Kota Palembang. Jadi tidak ada orang luar, semuanya pegawai yang berada di Dinas Kesehatan yang mempunyai hobi main bola. Yang punya hobi football. Oke, baik. Dan ini aktifnya atau berdirinya Dinkes FC ini sejak kapan tuh?
Kemarin itu kami aktif tanggal 20 Juni tahun 2022. 2 Juni 2022. Karena pada saat itu ada edaran surat untuk mengikut sertakan turnamen mini soccer Piala Wali Kota. Jadi kami dibentuk. Oke, jadi terbentuknya secara tidak sengaja ya, karena ada turnamen itu tadi. Turnamen. Oke, baik. Dan ini bagaimana nih? Karena memang ini di ruang lingkup dari Dinkes, artinya di sini semua karyawan dari Dinkes ya. Pada saat itu ada seleksi juga yang dilakukan. Ada seleksi di antara pegawai inilah yang punya kemampuan dianggap agak sedikit lebih dari yang lainnya ya. Dari yang lain. Walaupun semuanya sama hobi bola juga tuh di situ ya. Sebenarnya orangnya. Oke, nah kalau buat anggota atau apa nih kita nyebutnya, timnya ya, ini berjumlahkan berapa anggota nih untuk saat ini? Oke, silakan mungkin dari Bang Ari Kurniawan, silakan. Mungkin sedikit menambahkan, jadi untuk keseluruhan pemain kita itu kurang lebih ada 2 klub. Ada 2 klub. Ada 2. Namanya sama atau beda? Namanya sama. Sama ya, Dinkes FC semua ya. Semua karena setiap event itu kita tuh sebenarnya dalam satu event itu kan nggak semuanya turun. Nah jadi kenapa kita buat dengan 2 klub? Akan ada cadangan ya? Akan ada cadangan. Jadi itu alasan kenapa kita buat 2. Tapi tetap namanya 1. Oke. Tetap Dinkes. Iya, luar biasa sekali. Nah ini kalau buat struktur organisasi atau komunitasnya bagaimana tuh? Ada ketua, wakil ketua atau bagaimana? Iya. Mungkin Pak Kapten bisa menjelaskan juga tuh. Kita memang ada struktur organisasi. Namanya itu ada presiden klub. Oke, ada presiden klub. Dari atas itu langsung Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Oh, langsung dari Bapak Kepala Ibu Kepala Dinas ya. Halo, selamat pagi Ibu Kepala Dinas. Dokter Fenty. Oh, Dokter Fenty. Selama ini beliau yang mensupport baik moral maupun material untuk perjalanan Dinkes. Waduh, luar biasa sekali ya. Dari jersinya ini memang pemilihannya lebih ke warna biru muda. Ada makna mungkin? Kalau makna untuk khusus nggak ada. Tidak ada ya. Karena sesuai tahun, sebenarnya tiap tahun. Oh, tiap tahun itu berganti. Wah, enak ya. Jadi memang langsung dari Dinkes yang merubahnya itu ya. Setiap tahunnya. Baik. Dan di sini juga ada Bayu Kurniawan sebagai back di tim Dinkes FC. Kita pengen tahu kenapa tertarik pada saat itu mengikuti seleksi untuk menjadi bagian dari Dinkes FC ini. Awalnya itu dari hobi sebenarnya. Kalau basic sebenarnya dari pencak silat. Oh, pencak silat. Agak jauh ya melenceng. Iya, agak jauh melenceng. Oke. Ada kebacakan hobi main bola, tarik ikut Dinkes FC nih, kebetulan ada tim baru kan. Jadi ikut seleksi, ya alhamdulillah sampai sekarang masih main di Dinkes FC. Oke. Ini menempati posisi sebagai back ya? Ya, benar. Di pada saat ada laga yang dipertaruhkan pada saat itu ya. Oke, baik. Dan untuk Dinkes FC lagi kita pengen tahu untuk prestasinya mungkin dari 2022 sampai dengan ini tahun ketiga artinya ya. Karena ini sudah 2025. Apa nih yang sudah dilalui prestasinya? Kalau prestasi alhamdulillah lumayan banyak kita nih Kak. Apa aja tuh yang paling diingat? Pertama, waktu saat pertama sekali dibentuk tahun 2022 itu langsung menang ya? Iya, Piala Turnamen Wali Kota itu kita alhamdulillah dapat juara 2. Wah, luar biasa sekali ya. Bang Sos ini banyak penonton, aku aja tepuk tangan sebenarnya. Tepuk tangan ya. Oke, kita tepuk tangan ya. Oke. Terus lanjut di 2023-nya ada lagi kan turnamen ini tiap tahun. Tiap tahun itu pasti diselenggarakan. Ini yang diikuti seluruh OPD di bawah pemerintah Kota Palembang. Oke. Nah, salah satunya kita Dinkes ini selalu ikut serta tiap tahunnya. Nah, di 2023 kita juara 2 juga. Oke. Di 2024 kita nggak dapet, terus baru tahun ini 2025 kita dapat lagi juara 2. Waduh, biasa sekali ya. Nah, juara 2 terus kami. Karena memang sudah di situ ya seringnya ya. Nah, ini adanya menang, ada prestasi tentu tidak lepas dari yang namanya latihan, termasuk mungkin ada pelatih juga, ada coachnya di sini. Kalau pelatih dari kita untuk kita sebenarnya. Oke, sama-sama ya. Tapi dikoordinir oleh manajer, dalam hal ini Dokter Pemi. Terus sering juga disupport oleh Bu Kadin kita, ditanyai kapan latihan. Kalau kita latihannya rutin setiap minggu Kak. 1 minggu sekali ya? 1 minggu sekali latihan. Pemilihan harinya di jam kerja atau pada saat libur tuh? Di jam kerja tapi jam pulang kerja. Hari kerja di jam pulang kerja. Jadi udah selesai tugas kantor ya? Kerja kan jam 4, kita jam 5 latihan. Oke, tidak mengganggu aktivitasnya di kantor begitu ya. Oke, baik. Dan biasanya latihan di mana tuh? Kita biasa latihan di Adovo sama Beta Sport yang ada di Demang. Oke. Jadi memang di lapangan bola ya di situ ya, di mini soccernya begitu. Oke, dan
selama permainan apa yang paling berkesan? Mungkin Bayu sebagai back, ada nggak pengalaman apa tuh pada saat mempertahankan dari serangan lawan begitu pada saat di lapangan sampai cedera mungkin? Sampai cedera pernah. Ada juga ya. Iya. Boleh dong di-share sama pendengar kita mungkin pada saat itu bagaimana tuh pengalamannya? Oh, kebetulan pemain musuh itu kenceng Kak larinya. Aku tuh sengaja nekel, kena ankle, jadi cedera ankle Kak. Kalau pengalaman yang antara menyakitkan sama menyenangkan itu Kak. Jadi lebih ke tekniknya ya. Iya, lebih ke teknik. Biasanya kalau teman-teman di Dinkes FC ini untuk formasinya siapa tuh yang menentukan juga? Kembali kepada kapten atau manajer nih. Kalau untuk formasi biasanya kita dari kapten Kak. Dalam hal ini saya sendiri, maksudnya kita bermain sesuai pola. Nah, karena pemain ini kan kayak ada back, ada striker, ada pemain tengah. Nah, karakter mereka ini kalau digabungi dengan karakter yang sama, kadang nggak padu. Tidak ketemu ya? Nggak ketemu namanya. Jadi kita atur, kita siasati bagaimana caranya antara pemain belakang dan pemain gelandang ini berkoordinasi. Begitu. Jadi semua pemain di sini kayaknya memang sudah paham bola juga ya. Sudah paham bola. Baik. Ini mohon maaf mungkin untuk kaptennya bisa bergantian mikrofonnya ya. Ini tidak keluar nih suaranya ya. Mungkin tergoyangkan ini kabelnya kayaknya. Baik. Dan ini kita pada saat tanding lagi nih. Pandangan dari teman-teman masing-masing, saya pengen tahu bermain bola yang sehat itu bagaimana tuh? Dari Bang Ari nih kita pengen tahu bermain sepak bola yang sehat. Sebelum kita bermain otomatis kita, apalagi kalau mainnya di pulang jam kerja itu ya, otomatis kita yang pertama itu harus pemanasan terlebih dahulu. Setelah itu melihat fisik juga mungkin ya? Melihat fisik juga. Yang pasti kalau mau main pada hari itu otomatis jangan lupa makan siang dulu. Jangan lupa makan siang dulu. Karena otomatis kan kita sudah berkegiatan seharian full dalam bekerja, dan kita lanjut di sore hari itu kita latihan. Jadi yang utama itu yang pasti kita harus jangan lupa makan siang. Setelah ada kita di lapangan, kita lanjut pemanasan terlebih dahulu, jangan langsung main karena kalau kita langsung main itu dampak itunya sangat sangat memungkinkan untuk bisa cedera. Nah itu, jadi beresiko ya. Sangat beresiko. Jadi sebelum main itu kita pemanasan dulu. Makanya kalau bisa kita datangnya tuh sebelum jam kita main kalau bisa. Jadi nggak kemakan waktu pada saat kita bermain. Jadi diusahakan kalau bisa datangnya lebih awal. Dan juga pemilihan waktunya ini memang harus sesuai ya begitu untuk latihan juga di situ. Iya benar, kalau untuk karena kebanyakan kalau kita lihat di mini soccer itu malam malah justru malam makin rame gitu. Sebenarnya kalau malam ya, tapi karena kita tugas juga rata-rata di pulang jam kerja, tapi kalau menunggu malam tuh agak terlalu lama. Jadi kemungkinan kita bermain kalau nggak jam 5 atau nggak habis maghrib. Begitu pemilihan waktunya ya. Baik. Dan di sini ada berapa pemain nih yang ada di Dinkes di dua tim ini atau dua klub ini? Kurang lebih 46 orang. Banyak ya. 46 orang. Dan semua itu ASN begitu. Benar. Jadi semua ini yang terlibat untuk sebagai pemain, pengurusnya juga ya di ruang lingkup Dinas Kesehatan. Jadi untuk dari yang luar tidak bisa ikut seleksi di sini ya. Dan ini membangkitkan silaturahmi. Ketika kita sudah bermain bola tentu akan ada komunikasi juga ya dengan tim lawan yang ada di lapangan, termasuk juga kita sesama karyawan dari Dinkes. Kita pengen tahu silaturahmi apa nih yang tercipta di lapangan pada saat bermain bola. Mungkin dari Bang Agus lagi nih yang pengen menyampaikan, silakan. Kita silaturahmi itu bukan sebenarnya dalam arti khusus Dinas Kesehatan. Karena kita juga ada namanya sparring fun. Bertemu antara kita dengan OPD yang lain. Begitu. Jadi antar instansi ya. Antar instansi. Jadi itu salah satu cara kami untuk bersilaturahmi dan menambah teman kawan dengan OPD lain selain Dinkes. Beberapa OPD itu ya banyak yang di wilayah Palembang ini sering latihan bareng sama kita. Jadi lebih mengenal satu sama lain, nambah kawan lah. Jadi pada saat turnamen
tidak terkejut lagi kawan galau yang itu. Saya punya teman di Bapeda tuh Kak Jamie, Coach Jamie. Ini mungkin lagi monitor juga nih. Karena Beliau ini salah satu penggiat sepak bola juga tuh. Di Palembang ini punya Romario FC tuh. Iya benar. Bapeda itu ya. Sering ketemu juga sama kita. Kak Jamie. Baik. Nah, ini mengenai peran kapten. Kapten ini berperan sebagai apa tuh kalau dengan teman-teman di tim Dinkes FC? Kalau kita ini sebenarnya lebih ke pengaturan strateginya kan. Pengaturan strategi karena strategi apa nih biasanya yang diatur tuh pada saat di lapangan? Misal Bang Bayu atau Bang Ari ya. Lebih ini ya kelihatan tenaganya itu ditonjolkan di bagian depan begitu. Atau ada teknik lain? Kita lebih menilainya pada saat latihan ya Kak. Makanya seorang kapten itu harus pandai melihat kemampuan pemainnya sendiri. Nah, jadi penempatan itu sesuai dengan pada saat dia latihan. Begitu. Karena kalau emang pada saat latihan dia nyerang terus, kalau saat kita kasih ke dia posisi back agak bingung dia. Nah, jadi misalnya kayak Ari kemarin kan memang jadi striker, yo kita tepat ke di depan. Jadi pada saat turnamen kita manfaatkan kemampuannya untuk mencetak gol. Itu jadi semuanya merasakan begitu ya. Dan biasanya kalau kapten ini menentukan bahwa pemain tidak layak untuk ikut pertandingan. Dari sisi apa tuh parameternya? Mungkin kesiapan Kak, dari kesiapan baik fisik atau kesiapan dari mentalnya saat latihan kan. Itu ditentukan pada saat 5 menit sebelum bertanding kan. Jadi lihat dulu kami interview dulu bahasanya siap tidak main kan. Jadi kalau memang posisi keadaan tubuhnya sedang tidak fit, tidak pernah kami paksakan. Baik. Nah ini kalau buat di kesiapan mental dan juga fisik mungkin bisa dilihat ya. Nah kalau mental bagaimana tuh? Ini mungkin bisa menjadi edukasi juga buat pendengar kita yang hobi bola. Kalau mental ini sebenarnya individu lagi galau mungkin ya, pribadi dari pemain itu tadi. Karena beberapa pemain ini saya rasa mentalnya udah bagus semua. Udah bagus semua tuh. Udah sering bermain di 4 tahun dari terbentuknya Dinkes FC ini. Baik. Mereka udah sering turnamen. Kami bukannya ikut bayang turnamen Palembang, kami juga pernah di luar Palembang. Sampai ke Sumsel juga ya? Pernah ke Senayan. Waduh. Itu tahun berapa tuh? 2023 ya. 2023 alhamdulillah juara di sana. Itu dalam ajang apa tuh? Ajang ada anniversary tim komunitas di sana, namanya Ngereya itu dia mengadakan mini turnamen, ada 6 tim lapangan besar di Senayan. Jadi salah satu tim itu dari Palembang diundang Dinkes FC. Kita ikut juga sekalian, kawan-kawan juga pengen nyoba kan main di luar tuh rasanya cak mano itu kan suasana alam tuh gitu ya. Nah ini artinya memang walaupun perjalanan baru 3 tahun tapi dari segi perjalanan pengalamannya dan juga termasuk prestasi yang tadi disampaikan ini sudah sangat luar biasa juga ya kalau kita lihat ya. Termasuk ada Bayu juga pada saat itu ke Jakarta ikut serta juga tuh. Alhamdulillah dak melok. Lagi dinas Kak. Lagi dinas. Jadi sesibuk apapun Dinkes FC ini, tapi kalau sudah menyangkut dengan kewajiban kita di kantor tidak akan mengganggu gitu ya. Baik. Dan kalau manajer tim ini lebih kemana tuh untuk peran tugasnya? Kalau manajer kita ini sangat aktif Kak. Setiap latihan pun beliau sempatkan hadir. Walaupun dia jam kerja, kadang kami latihan. Beliau ini kan direktur RSUD. Ini salah satu yang sering like video konten kita juga di sosmed tuh. Pak Wel Rado ya. Halo, selamat pagi, salam hormat Pak. Wah, nyari mukonya nih ya. Jadi begitu ya. Jadi memang ini tugas dari manajer tim. Tapi kalau dari striker, untuk yang hobi bola pasti udah terbayang di bagaimana striker di lapangan. Dari Kak Ari mungkin, striker ini bagaimana tuh kalau pada saat tanding? Ya, striker ini yang pastinya harus mencetak gol. Itu tugasnya ya. Tugasnya otomatis harus mencetak gol. Itu tujuan yang utama. Akan tetapi striker juga tidak harus egois untuk selalu mencetak gol. Karena ya ada teman yang lain juga ya. Ada teman-teman yang lain yang dimana yang posisinya itu lebih menguntungkan untuk mencetak gol, ya striker juga tidak patut untuk egois. Egoisnya harus tinggi. Jadi kalau seandainya temannya yang lebih menguntungkan untuk mencetak gol, ya kita tetap kita bagi. Tetap oper juga ya di situ ya. Baik. Dan kita kembali ke jadi kepo ini ke pengalaman waktu ke Jakarta tuh. Ini bagaimana nih pada saat itu pertandingan dan sempat
sempat menang juga ya. Itu juara berapa tadi? Juara 1 kita. Juara 1. Tingkat nasional artinya itu? Belum. Mungkin komunitas ya. Komunitas. Tapi komunitas nasional itu udah nasional ya. Ya kalau lintasnya dari kota ya mungkin ke nasional, tapi karena ini eventnya komunitas, cuman mini turnamen kan ada 8 tim. Mainnya dari siang sampai malam. Sebenarnya saya pengen tanya sama manajernya juga mengenai visi misi nih dari Dinkes FC. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga visi dan juga misi dibentuknya Dinkes FC nih. Selain untuk menjadi klub dari Dinas Kesehatan ya, punya visi apa tuh? Kalau visi misi kita ini sebenarnya terbentuknya selain untuk silaturahmi, menambah silaturahmi juga untuk menjaga kebugaran, kesehatan. Karena latar belakang kita ini kan dinas kesehatan, jadi kita mengajak baik itu pegawai ataupun OPD-OPD yang lain untuk rutin berolahraga. Apalagi dulu pada saat terbentuk itu zaman COVID ya, zaman COVID. 2020, 2022. Oh 22. Oh iya masih kita mau ke new normal ya. COVID. Jadi kami mengajak juga untuk kawan-kawan yang di dinas kesehatan ini olahraga, karena selama ini kan banyak yang mantep di rumah, takut keluar. Sedangkan main bola kan di ruangan terbuka, kami kan tidak ini, terus juga bisa berolahraga, mengeluarkan keringat, gerakin badan. Jadi lebih sehat juga ya. Jadi kawan-kawan yang gabung itu insya Allah sehat semuanya. Itu pastinya. Nah ini kalau ke impact yang dirasakan oleh Bayu mungkin setelah bermain sepak bola tuh apa yang sering dirasakan? Alhamdulillah impactnya badan sehat kak, langsing terus kan. Wah ini ya. Rata-rata bapak kan puncet kalau kak. Iya. Alhamdulillah dengan main bola ini tambah puncet. Alhamdulillah langsing jadi langsing ya, jadi ramping. Iya, jadi ramping. Oh iya, terkadang kita yang cowok-cowok ini cenderung gampang sekali perut besar begitu ya. Jadi ini salah satu solusi yang disampaikan Bayu tadi bahwa bermain sepak bola bisa menjaga kesehatan biar perut tak buncit, menurunkan berat badan. Pertama di bagian perut ini ya. Kesinggung comet ini caranya. Karena boncet comet ini ya. Nah kalau dari Kak Ari Kurniawan apa juga nih impact bermain sepak bola yang sudah dirasakan? Yang pastinya karena dari menonton kita bekerja, setidaknya kita merepres dari pekerjaan kita sehari-hari dengan kita bermain bola. Tujuan kita tuh kan harus sehat. Apalagi kita di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota, yang kita minimal kita memberikan contoh kepada OPD-OPD lain. Jadi kita ini harus bukan hanya menonton bekerja, tapi kesehatan itu juga utama. Penting ya. Penting, sangat penting. Baik. Nah ini kan membawa nama Dinkes, Dinas Kesehatan, artinya punya tanggung jawab di sini. Teman-teman masing-masing bagaimana tuh merasa tanggung jawabnya untuk setiap pertandingan? Pokoknya harus menang atau ada tanggung jawab lain nih yang akan dibawa? Yang pertama kita nih jaga nama baik sebenarnya. Itu poin pertamanya ya. Pertama itu jaga nama baik itu turnamen ataupun sparring fun. Karena sangat lucu kalau kita ini harus gontok-gontokan dengan itu. Sedangkan olahraga ini untuk tujuannya kita untuk menjalin silaturahmi. Untuk fun gitu ya. Beda pada saat turnamen kali Kak ya. Karena pada saat turnamen mungkin adanya bantuan dari wasit untuk penegak pengadil lapangan. Apalagi kalau kita lagi main sparring fun itu sangat aneh kalau kita tuh nak bergejolak kan. Itu. Makanya kita salah satu misi kita itu untuk silaturahmi ya namanya sama-sama kawan. Main sama kawan dewe. Yang sering kali jadi jadi tim sparringnya tuh dinas apa tuh? Mungkin lagi monitor juga tuh. Iya, kalau kita semua ini hampir semua. Semua ya. OPD yang ada di Palembang nih ya. Iya, ada dinas pendidikan, dinas perhubungan, ada sekretariat daerah, ada DLHK, PP, sering kita ajak. Tapi kalau buat tim Angelnya ada nggak untuk di Dinkes? Tim Angel nggak ada ya. Jadi memang ini fokusnya untuk yang cowok-cowok ya. Ini mungkin teman-teman yang baru lulus seleksi kemarin nih, seleksi jadi CPNS ataupun juga P3K yang sudah bergabung di Dinkes bisa ya bergabung. Bisa. Persyaratannya apa tuh biasanya tuh yang menjadi persyaratan poin-poinnya? Kalau yang pertama itu tadi galak melo olahraga. Harus hobi bola dulu ya. Iya benar. Harus hobi. Terus kita ini beberapa pemain ini kan banyak ada yang senior lah bahasanya 35 ke atas ya. Terus ada lagi yang pernah cedera karena takut berolahraga. Nah kita kan mainnya kan internal. Karena kami setiap bulan itu ada internal khusus pegawai dinas kesehatan, ada sparring. Ada sparringnya tuh ya.
1 bulan itu 1 kali kita pasti sparring sama OPD lain. Gunanya untuk melatih atau memuji kawan-kawan yang latihan internal ini untuk dihadapkan dengan musuh yang benar, kayak pemain turnamen. Jadi mereka mentalnya bisa terlatih. Oh, kalau beda lagi internal nih, mental atau daya tekannya beda sama sparring sama OPD lain. Jadi memang begitu ya, ada peningkatan di situ. Nah, ini mengenai cedera lagi, kita pengen tahu apa nih cedera yang sering kali terjadi di lapangan nih setelah teman-teman punya pengalaman selama bertanding. Siapa yang pengen jawab itu? Silakan Ari. Yang sering cedera ini otomatis kalau yang namanya bermain bola ini yang paling banyak itu kan beradu fisik. Karena yang bermain olahraga yang bodian ya. Bodian benar sekali. Karena bola ini kan mainnya fisik, jadi sangat rentan kalau untuk cedera. Nah, makanya kalau bisa dihindari ya kita hindari. Kalau memang sudah terjadi ya secepat mungkin kita kalau seandainya hanya terkilir atau keseleo biasa ya mungkin untuk antisipasi mungkin bisa kita urut nanti untuk antisipasi biar nanti pemulihannya lebih cepat. Apalagi di Dinkes mungkin ada tim kesehatan atau ada tim medisnya juga ya di lapangan ya. Rata-rata karena pemainnya itu kan orang kesehatan. Jadi udah paham dulu. Udah paham dulu pasti otomatis kalau dia cedera otomatis dari diri dia sendiri yang mesti pertama. Penanganannya udah tahu ya harus seperti apa tuh. Dan Bayu ini termasuk pemain yang paling muda mungkin atau ada yang junior lagi tuh? Enggak ya? Aduh, Gary. Ada lagi. Ya, ada lagi lebih muda kan. Baik. Dan ini pada saat di lapangan kan jiwa muda tuh masih menggebu-gebu tuh. Asli kan? Untuk mengatur semangat atau emosional pada saat bermain bola itu seperti apa tuh tekniknya? Tekniknya lebih ke istighfar. Istighfar bisa jadi kan? Itu salah satu. Iya, istighfar Kak. Karena jiwa muda ini masih membara. Itu dia ya. Sedikit kaki lah tinggalnya. Jadi lebih mengontrol ya. Iya, lebih mengontrol emosi ya. Istighfar tadi lah Kak. Jangan sampai kita tuh menggebu-gebu mengejar bola sampai ke bawah suasana kan banyak tuh. Benar. Kalau kita lihat pertandingan baik itu klub dunia pun, sekelas klub dunia pun sampai emosi, di lapangan adu jotos ya. Iya benar. Tapi kita tidak ke sana karena memang kita tujuannya di sini membawa nama Dinkes ya. Karena yang disampaikan oleh kapten tadi bahwa ini silaturahmi, kita harus menjaga nama baik juga termasuk di situ dan ini fun, sepak bola fun. Jadi lebih kepada untuk silaturahmi dan juga kebugaran badan kita ya begitu. Baik. Dan untuk Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada kita bakal balik lagi ya. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana karena kita nak dengar ke beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Tetaplah di sini di obrolan komunitas Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pagi, Pak. Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi. Tapi, Pak, jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan. Aduh, Pak. Dikenakan pasal Undang-Undang Aturan Lalu Lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti. Tapi ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu. Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale
yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi.
Oke, baik Bang Cepice dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro4 FM Palembang dan yang masih menyaksikan di tayangan YouTube Pro4 Palembang juga terima kasih. Untuk yang sudah WhatsApp juga terima kasih. Tadi pertanyaannya juga sudah kami tanyakan langsung kepada kawan-kawan perwakilan dari Dinas Kesehatan Football Club ya. Kita masih bersama dengan ada Bang Agus Prayitno SOS SKM, dan juga kita masih bersama dengan ada Bang Ari Kurniawan AMD Cup, dan juga ada Bayu Kurniawan AMD AK ya. Kita masih berbincang mengenai membangkitkan silaturahmi dan juga kebugaran bersama tim sepak bola Dinkes FC. Dan ini kita mungkin ke kapten lagi ya, karena kapten ini mempunyai peran penting nih mewakili teman-teman dari Dinkes FC. Kita pengen tahu untuk fisik yang tidak boleh bermain bola. Ini ada pertanyaan juga nih yang masuk ya. Bagaimana nih kapten? Dari fisik yang tidak boleh ikut serta turun ke lapangan, mungkin begitu pertanyaannya. Mungkin kalau secara fisik ya, fisik ini kekuatan badan kali ya, untuk tampil. Karena sebelum kita bermain, kami tanya dulu satu persatu ke pemain. Siap nggak untuk ikut main? Itu untuk teknik di sana ya. Tapi kalau buat pendengar kita nih yang hobi sepak bola, pengen tahu juga mengenai fisik yang siap atau tidak siap itu seperti apa tuh? Yang pasti istirahatnya sebenarnya harus cukup. Harus cukup ya. Kalau ikut olahraga, apalagi bola ini kan yang bermain dengan fisik, yang paling banyak dengan fisik, beda dengan olahraga lainnya. Nah, jadi kita mungkin ngerasa dulu dari diri kita sendiri, mampu gak kita untuk ikut main. Yang pasti jangan sampai baru main beberapa menit menit sudah kelelahan atau cedera. Itu di awal harus kita pemanasan, harus persiapan itu dari baik secara individu ataupun secara tim. Jadi apalagi kalau kita di Dinkes itu sebelum main semua kami wajibkan harus pemanasan dulu. Ada pemanasan tadi. Teknik dulu. Pemanasannya bagaimana tuh? Kayak menggoyangkan kaki kanan kiri gitu ya? Untuk peregangan tangan, kaki, sampai kepala, seluruh badan, terus ada lari-lari dulu, lari-lari kecil. Ada passing-passing kecil. Kami setiap Dinkes latihan nggak langsung datang pakai sepatu main, karena itu menyebabkan cedera yang sering berkelanjutan. Kayak kami kan beberapa dari kami ini sering kena cedera, terutama pada saat turnamen, karena memang suasananya itu berbeda pada saat latihan biasa. Kayak misalnya saya kena ACL di dengkul, tapi karena kita tadi hobi bola, sampai sekarang masih tetap ikut main. Tetap tapi ya. menghindari hal-hal yang bakal mengakibatkan cedera itu kembali. Salah satunya dengan pemanasan dan rutin, nggak langsung ikut main. Makanya sering kita marahin teman-teman ini, kalau belum pemanasan gak usah main dulu. Jadi demi ini tadi ya, kelancaran pada saat pertandingan dan demi teman-teman lainnya juga tuh, biar kepada fisiknya tuh. Baik. Dan ini biasanya kalau kita hobi sesuatu tuh pasti ada idolanya atau ada inspirasinya. Kalau Bayu nih, untuk pemain sepak bola yang paling diidolakan siapa? Ada nggak dari tim mana gitu? Dari Sergio Ramos. Sekarang di mana Sergio Ramos? Madrid, Mas. Dia di Madrid. Masih di Madrid dong. Kau itu yang hobi. Itu salah satunya di situ ya. Tapi kalau buat yang lokal ada nggak kayak pemain Indonesia? Justin Hubner. Kenapa tuh? Teknik bermainnya. Ngototnya itu Kak, aku setuju Kak. Ototnya? Iya, ngotot. Kalau main tuh ngotot. Iya. Jadi bermain sepak bola itu harus ada ngototnya juga ya. Ngotot dalam artian di sini berusaha bagaimana supaya tidak diserang lawan gitu ya. Iya benar. Baik. Biar musuh tuh juga agak ngedon kan, kita ngotot tuh kan. Striker tuh kan agak gugup kalau agak ngotot itu. Jadi perlu ada teknik di situ juga ya. Benar. Nah, kalau dari teman-teman yang lainnya juga ini kita pengen tahu. Ini terlalu awam ya pertanyaannya ya. Bagaimana cara tim untuk melakukan pressing yang efektif? Mungkin ini ke kapten lagi yang tahu ya. Kalau untuk pressing tim itu dari awal sudah kita tekankan teman-teman ini, satu orang jaga satu lawan. Di saat bola lepas dari kita langsung press lawannya. Satu orang jaga satu orang. Jangan sampai ada yang tidak ada yang dijaga. Tapi pada saat kita dapat bola, kita boleh buka ruang. Buka ruang ini untuk mempermudah teman yang memegang bola membagikan bolanya untuk mempassing. Tapi saat kita lepas bola, kembali lagi jaga satu orang, jaga satu lawan. Baik. Gitu.
Oke. Nah ini mungkin memancing teman-teman pendengar juga yang lainnya ya, yang awalnya tidak hobi bermain sepak bola, karena obrolan kita ini jadi pengen bermain sepak bola. Artinya ini ada keinginan, tapi sebagai pemain pemula ya kita sebutnya ya. Mungkin dari Bang Ari kita pengen tahu nih, teknik dasar yang wajib dikuasai oleh pemain sepak bola yang pemula apa tuh? Yang pasti harus bisa nendang. Harus yang bisa nendang. Aman dia nak nyongkit itu main tackle udah lah tuh. Iya sih salah saya di sini ya. Kalau yang utamanya itu otomatis keinginan dulu. Keinginan dulu ya. Karena kalau sudah ada keinginan, apapun yang kita ingin capai itu otomatis bisa tercapai. Dalam apalagi di dalam dunia bola ini sebenarnya uang tuh banyak, hobi main bola. Cuma yang mungkin karena kesempatan, waktu, dan mungkin karena dia merasa skillnya tidak ada. Itu tadi kalau sebagai pemain pemula itu jangan takut untuk bersaing dengan kawan-kawan yang memang sudah pro atau memanglah sudah hebat. Ada jam terbangnya. Ada jam terbangnya itu. Jadi buat pemula, ayo kita mulai. Kapan lagi kalau nggak kita mulai dari sekarang ya? Kalau kita tunggu ya kapan lagi? Ya, jadi untuk pemula yang ada di luar sana, kami dari komunitas Dinkes FC mengajak ya untuk welcome. Siap kalau seandainya diajak sparring juga kami siap. Kalau diajak main football ya kami juga siap. Karena kita tujuan kita dikembali, kita kan silaturahmi ya, itu yang pertama. Sama kebugaran badan sama kebugaran bagar itu yang harus kita jaga. Luar biasa sekali ya. Ini sebenarnya pertanyaan buat manajer kita nih, tapi berhalangan hadir. Kita pengen tahu sinergi yang sudah dibangun oleh Dinkes FC dengan pihak mana aja tuh, ada nggak sejauh ini? Kayak sponsor, jersey atau apa tuh, ada nggak? Mungkin mewakili kapten, ada jawaban? Kalau sponsor kita belum ada ya. Belum. Kalau sinergi dengan instansi atau apa begitu, ada nggak? Nggak ada juga ya? Nggak ada juga, karena kita murni dari Dinas Kesehatan, dibantu oleh Bu Kepala Dinas beserta seluruh kepala puskesmas yang ada di Kota Palembang. Begitu. Jadi memang fokusnya di Dinkes aja ya. Baik. Terkecuali untuk sparring yang tadi disampaikan oleh Bang Ari, boleh dari siapapun itu ya, dari pihak manapun gitu ya. Pesan dari Ibu Kepala Dinas apa tuh buat teman-teman Dinkes, pernah nggak kayak pada saat mau latihan atau mau pertandingan begitu? Kalau Ibu Kadin sering kasih support ke kami itu. Yang pasti kata-kata mutiara dia yang selalu kami ingat terakhir waktu masa ikut turnamen ya. Kalah itu tidak lemak. Cuma itu. Nah, ya itu yang kami mengartikan dan mengaplikasikan pada saat kami main. Nah, itu yang menjadi penyemangat kami. Jadi motivasi. Walaupun kalimat singkat tapi penuh makna ya. Tapi sudah banyak nalar kemana-mana. Jadi sampai pada saat kami mau ikut turnamen ya, sampai kami sebelum main yang kami ingatkan adalah ingat kata Bu Kadin, kalah itu tidak lama. Intinya jangan kalah main itu. Jadi harus berusaha untuk mempertahankan dari pihak lawan begitu ya. Ini kalau buat bonus ada juga nggak itu? Siapa yang paling banyak nyetak gol begitu, ada untuk pancingan teman-teman semangat, ada nggak? Kalau flat aja tuh. Bonus dari Ibu ini setiap ikut turnamen kami dikasih liburan ya. Liburan lemah ya. Setiap tahun mulai dari 2022 dapat dikasih liburan, 2023, 2025 dan sampai 2025 ini pun insya Allah katanya nanti diberikan liburan lagi. Wah, kalau ribet khusus untuk pemain tidak ya, kayak apa tahun pertama pernah dikasih uang transport ya? Ada ya. Pernah. Tapi sebenarnya acuannya bukan ke situ ya. Bukan ke situ. Lebih kepada silaturahmi itu tadi. Itu bentuk kasih sayang Ibu Kadin ke pemain yang sudah 2 hari selama 2 hari ikut berpanas di lapangan, tinggal ke anak bini yang baru keluar gol. Jadi banyak pengorbanan di situ ya. Luar biasa. Dan itu bukan hanya kami loh Kak yang di lapangan. Ibu Kadin pun standby dari pagi sampai malam. Ikut turun ke lapangan. Jadi ikut memantau juga ya. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Dia ikut. Kan sporternya juga kita berapa kali dapat best sporter. Wah, itu termasuk ada Comit yang paling depan ya. Cheerleadernya. Mungkin kalau supporter 10 sampai 20 orang itu udah biasa ya. Udah biasa. Kalau di Dinkes ini bisa sampai 100 lebih setiap. Itu dari mana supporternya? Dari puskesmas sama orang dinas 42 puskesmas. Jadi kompak sekali ya di situ ya. Memang diserukan oleh Ibu, ayo
tim kita main nih. Ayo kalian nggak bisa ikut main, ikut nonton jadilah. Ikut supporter jadilah. Oke, saya punya rekan juga tuh Mbak Maria Rifa itu di Puskesmas mana ya tugasnya di situ ya. Mungkin salah satunya juga supporter di Dinkes ini kayaknya ya. Bisa jadi. Oke, baik. Dan ini tadi kan disampaikan oleh Bayu bahwa bermain bola itu harus bisa menendang, pasti ya. Pasti. Ya, kalau tidak bisa menendang itu bukan bermain sepak bola namanya ya. Tapi mengenai teknik menendang, kita pengen tahu dari Bayu juga nih yang tahu mungkin ya. Perbedaan teknik menendang bola jarak dekat dan jarak jauh itu seperti apa tuh tekniknya? Ada nggak teknik khusus begitu? Jarak jauh pakai kaki bagian punggung misalnya. Masih. Yo, kalau jarak jauh pakai bagian dalam nggak? Kalau aku biasa juga ya. Tumit bukan? Yo, bukan bagian dalam. Oh, di bagian dalam ini. Kalau untuk tendangan jauh. Oke. Kalau passing biasa pakai bagian luar bisa. Pakai dalam juga bisa Kak. Jadi tergantung dengan mana ini tadi ya. Mana nyamannya di situ ya. Jadi tidak ada teknik khusus. Enggak ganti Kak kalau dari aku pribadi. Terpenting powernya di situ ya. Iya benar. Yang penting powernya. Oke. Dan biasanya untuk teknik oper mengopor. Oh, cak ayam ini oper mengopor ya. Bagaimana nih biasanya yang dilakukan nih dari kapten mungkin yang tahu? Kalau kita passing itu yang pasti orang terdekat dulu Kak. Iya. Pada saat bermain itu kan sampai kalau passing ke jauh itu kadang sia-sia. Bolanya sampai ida, kadang out juga, kadang lawan yang ngambilnya. Nah, itu. Jadi lemaklah kita passing ke teman terdekat. Karena tidak mungkin jauh teman tuh. Nah, pasti ada, apalagi dia pemain belakang, pasti ada pemain gelandang, ada pemain tengahnya yang deket. Itu dulu. Oh, ini ada pertanyaan juga, pernah nggak ada pengalaman bermain tapi warna jersinya sama dengan pihak lawan? Ada? Pernah. Bikin bingung nggak itu? Bikin bingung. Makanya kita bingung ya. Solusinya pakai rompi Kak. Ya, pakai rompi. Kami ada rompi. Jadi kalau kita bermain itu kita sudah siap rompi untuk mengantisipasi. Nah, antisipasi sama warna tadi. Ini perlu diingat juga ya, artinya harus standby rompi juga. Karena kan kita nggak janjian tuh mengenai warna jersey kan. Tiba-tiba sama, bagaimana tuh? Oke, baik. Dan mengenai kontrol bola lagi nih, yang paling efektif saat menerima umpan lambung. Ini lebih ke teknik lagi. Siapa yang pengen jawab tuh? Kapten lagi. Silakan kaptennya. Kalau menerima bola itu yang pasti mana yang sampai duluan bolanya Kak. Kalau dia bola atas, biasa kita pakai kontrol dada. Atau pakai kepala sondolan. Tapi kalau bolanya sedikit merendah ke bawah, kita pakai kaki. Pakai bagian dengkul bisa, pakai bagian kaki bagian dalam. Karena kita kontrol bola itu bagaimana biar bola itu tidak jauh dari jangkauan kita. Jadi harus paham tekniknya juga ya. Nah, ini kalau mengenai prinsip dasar dalam menjaga lawan satu lawan satu, prinsip dasarnya seperti apa tuh? Baiknya mungkin yang lebih pas ya ini ya pertanyaannya ya. Prinsip dasar. Aku ingat omongan kapten juga. Jangan ambek sekali. Jadi kalau ada striker kita pepet dulu, jangan langsung kita ombel langsung. Jangan langsung rembut ya. Kalau striker lewat selesai keeper gitu Kak. Bola itu Kak. Jangan ambek sekali pokoknya Kak. Jadi tetap ada tekniknya juga di situ ya. Diulur-ulur. Dan mengenai siapa yang punya peran penting dalam berjalannya Dinkes FC ini, ya pasti dari dinas ya, atau dari pihak lain juga nggak ada ya? Pihak dari dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Terutama dari Bu Kadin beserta jajaran, karena beliau yang memberikan izin yang pasti. Nah, pada saat kami mau membentuk ini minta izin beliau dulu. Nah, beliau mengizinkan dengan catatan itu tadi, jaga nama baik instansi ya. Baik instansi kami dalam hal ini dinas kesehatan, dimanapun kami berada, karena kami memakai baju Dinkes ini secara punya tanggung jawab. Kasat mata orang tahunya orang Dinkes, pegawai Dinkes, karena tidak ada orang luar yang pakai baju ini selain dinas kesehatan. Apa nih yang membedakan tim Dinkes FC dengan tim lainnya? Karena mungkin lebih ke paham dengan kesehatan kali ya. Atau Bang Ari ada jawaban lain, silakan. Kalau untuk tim Dinkes ini rata-rata kalau orang kesehatan ini rata-rata kan perempuan ya. Kebanyakan perempuan. Makanya kita kalau untuk komunitas kita ini sebenarnya nggak terlalu banyak, karena ya kita orang kesehatan ini sedikit laki-lakinya sebenarnya. Makanya kita kalau seandainya laki-laki itu kalau dia tidak hobi bola sangat disayangkan. Iya, karena kita ya memang bermain bola itu
bukan hanya sekedar bermain, ya kita yang pasti dapat manfaatnya sangat besar, terutama di kesehatan gitu. Itu tadi. Oke, jadi memang banyak manfaat juga ya untuk main bola ini Bang ya. Sangat-sangat. Ini ada yang kepo juga pengen tahu. Tadi kan kalau Bang Agus sebagai kapten, ada juga Bang Ari sebagai striker dan juga Bayu sebagai back. Kalau untuk di kantor, ini tugasnya seperti apa tuh katanya? Kalau dari kapten dulu di kantor. Kalau saya sebagai apa tuh? Kalau saya penyuluh kesehatan masyarakat. Penyuluh kesehatan masyarakat. Dan juga wilayah tugasnya di mana? Di Puskesmas Saibaung. Saibaung. Jadi untuk masyarakat Saibaung, kalau ada Kapten Agus, tugasnya di situ ya. Kalau dari Bang Ari tuh, tugasnya apa tuh kalau buat di kantor? Kalau saya ini dari RSUD Gandus. Oh, RSUD Gandus. Kalau saya basic saya, tupoksi saya, tugas fungsi saya itu sebagai seorang perawat. Oh, perawat di situ ya. Wah, luar biasa. Sudah PNS ya, Bang ya? Alhamdulillah ASN. Alhamdulillah P3K ya. Kalau dari Bang Bayu ini sebagai apa tuh untuk tugas di kantor? Kalau saya tupoksinya sebagai tenaga laboratorium medik. Tukang ngambil darah, tahu nggak? Oh, itu. Bagian laboratorium. Yo, Dracula. Bagian ngambil darah. Tupoksinya beda-beda di sini ya. Dipertemukan di Dinkes FC. Luar biasa sekali. Baik, dan tanpa terasa waktu kita sudah hampir selesai juga ini, karena saat ini sudah 54 menit melangkah ke jam 9 pagi. Mungkin masing-masing ada yang pengen disampaikan mengenai dunia sepak bola atau mengenai teknik bermain sepak bola atau lebih kepada Dinkes FC-nya. Silakan. Kita mulai dari kapten dulu. Silakan kapten. Yang pasti untuk rekan-rekan di luar sana, khususnya di ruang lingkup Dinas Kesehatan, ayo gabung dengan tim Dinkes FC. Kita sama-sama olahraga, bugarkan badan, sehatkan badan, fisik kita. Terus kita menjalin silaturahmi antar pegawai, baik itu di puskesmas, baik itu Dinas Kesehatan itu sendiri. Biar pada saat kita bertanding banyak teman-teman yang mampu atau mensupport pada saat pertandingan yang dilaksanakan oleh tim Dinkes. Oke, baik. Dari Bang Ari mungkin ada tambahan juga, silakan. Ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Kalau untuk komunitas kita ya alhamdulillah sudah terbentuk, sudah lumayan juga, cukup sudah lama. Harapan saya ya kalau bisa lebih banyak lagi anggotanya. Bertambah lagi ya. Ya, kita dari 42 puskes itu lumayan banyak. Cuma ya kita tidak menutup kemungkinan karena banyak perempuan. Tapi yang laki-laki ayo gabung, ayo kita ramaikan kembali dan kita tambah anggota kita sebagai pemain Dinkes FC. Oke, dan ini semua personilnya tersebar ya, ada dari rumah sakit di Bahar dan lain sebagainya ya. Benar. Oke, terkhusus di ruang lingkup Dinas Kesehatan pastinya ya. Oke, dari Bayu mungkin ada tambah juga yang pengen disampaikan, silakan. Caknya cukup Pak. Cukup ya. Sama Pak Cak Agus sama Kak Ari tadi. Iya, pas jadi ya. Iya, pas. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah mampir ke studio Pro 4 FM Palembang ya. Untuk siapa nih namanya saya kurang hafal, ini ada Bang Agus, terima kasih atas sharingnya tadi, luar biasa sekali ya dengan teknik dan lain sebagainya. Dan juga terima kasih juga untuk Bang Ari Kurniawan juga. Dan juga buat Bayu juga terima kasih untuk kehadirannya juga yang sudah mewakili teman-teman dari Dinas Kesehatan FC. Dan sampaikan salam saya kepada tim-tim lainnya juga ya. Pokoknya kita selalu mendukung, mudah-mudahan tim dari Dinkes FC ini selalu pulang bawa prestasi yang luar biasa. Amin. Oke, dan Bicara karena waktu kita sudah habis, kami nak pamit, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Alhamdulillah.